Oke, puji Tuhan. Em, Pada video saya kali ini saya akan membantah akan pernyataan dari Ahok yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada kemungkinan besar dia menikah kalau dia sampai berumur 40 tahun. Tapi jelas saya membantahkan hal ini karena Tuhan Yesus itu tidak mungkin menikah, karena dia itu Tuhan yang terlihat seperti manusia. Jadi dia tidak mungkin menikah. Dia kebagian tujuan utamanya untuk datang ke dunia itu adalah untuk menebus umat manusia, untuk menebus dosa seluruh umat manusia, bukan datang untuk menikah, bukan datang untuk kawin, tapi dia datang untuk menebus seluruh dosa umat manusia yang ada di muka bumi. Memang Tuhan Yesus kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar tapi pasti di akhir zaman dia akan datang untuk menikah dengan mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Yang semua orang, siapa ke gereja Tuhan itu adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka itu merupakan mempelai perempuan untuk nantinya akan menikah dengan Tuhan Yesus. Tetapi jangan kita berpikir menikah dengan Tuhan Yesus, jangan berpikir seperti seseorang pria menikah dengan seorang perempuan, bukan seperti itu. Menikah di sini dalam artinya ketika orang percaya itu tetap setia, dan ketika orang percaya itu tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan, akan bersuka cita, akan berpesta dengan Tuhan di surga nanti. Itulah sebabnya yang jelas-jelas saya sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan Ahok yang mengatakan kalau Tuhan Yesus itu ada kemungkinan menikah dari jenis darah Tuhan Yesus saja. Itu jelas-jelas sudah berbeda, karena dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini, dia memiliki 23% dari jenis darah Tuhan Yesus saja. Itu jelas-jelas sudah berbeda. Karena kalau dari semua manusia yang hidup di muka bumi ini, kita semua memiliki DNA dari ayah kandung kita dan ibu kandung kita. Kita memiliki 23% kromosom dari ibu kita, 23% dari ayah kita. Jadi tidak mungkin dia menikah. Dalam arti Tuhan Yesus itu tidak memiliki nafsu birahi. Jadi dia tidak seperti kebanyakan laki-laki. Dia ada keinginan untuk menikah, ada rasa ingin perempuan, suka terhadap perempuan, karena dia itu benar-benar Tuhan. Bahkan dari hasil penelitian mereka menyatakan bahwa dari hasil penelitian mereka, jenis darah dari Tuhan Yesus itu mereka menyimpulkan bahwa darahnya itu benar-benar kudus, benar-benar suci, dan tidak ada jenis darah lain seperti yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia itu benar-benar kudus. Jadi dalam hal ini yang ingin saya jelaskan bahwa seperti DNA dari Tuhan, darah dari sorga itu menyatu dengan DNA-nya Bunda Maria yang ada pada waktu itu. Itulah sebabnya dia tidak memiliki di dalam darahnya tidak ada 23% kromosom dari seorang pria, tetapi hanya 23% dari seorang perempuan, yaitu Bunda Maria yang ada pada waktu itu, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bahwa hanya keturunan perempuan. Dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa keturunan perempuan ini. Jadi di situ dikatakan keturunan perempuan ini. Jadi tidak ada campur tangan seorang laki-laki maka Tuhan Yesus itu terjadi, tapi hanya dari seorang perempuan saja, tapi hanya melalui Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mengambil rupa seperti manusia. Dia itu bukan, jadi kalau mau dikatakan dia menikah, jelas-jelas itu hal yang tidak masuk di akal. Kalaupun Tuhan Yesus itu dia sampai umur 40 tahun, dia sampai ada di dunia,
sampai umur 40 tahun, tetap saya bisa pastikan bahwa dia tidak mungkin menikah, karena tujuannya, sekali lagi saya katakan bahwa tujuannya datang ke dunia itu bukan untuk menikah, tetapi tujuannya datang ke dunia itu adalah untuk menebus semua dosa seluruh umat manusia. Oke guys, puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jikalau ada yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. God bless you all.